Dari tanah yang kita pijak, inilah kehidupan berawal. Tanah yang menyimpan harapan, memberi makan, dan menghidupi jutaan manusia. Di Papua Barat, pertanian bukan sekedar aktivitas, melainkan bagian dari jati diri masyarakat. Di tengah tantangan zaman, inovasi dan teknologi hadir membawa perubahan. Sebuah langkah maju untuk memastikan pertanian tetap tumbuh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Inilah Mari Bertani. Pertanian modern tidak hanya tentang menanam dan memanen, tetapi juga tentang bagaimana teknologi dan manajemen yang tepat mampu meningkatkan hasil produksi, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Mulai dari tanaman cabai, kelapa hingga jagung, dikenal sebagai tanaman dengan karakteristik unik yang memiliki peran besar dalam siklus kehidupan ekonomi dan konsumsi masyarakat. Setiap fase perkembangan dari ketiga tanaman ini wajib diketahui oleh petani pada umumnya. Pemahaman akan pentingnya teknik budidaya dan pemupukan yang tepat membuat petani mampu menghasilkan buah panen yang unggul. Cabai, kelapa, dan jagung menjadi sebagian jenis hasil tanaman produksi terbanyak dari tanah Papua. Dengan metode pembenihan, penanaman, hingga panen yang telah berjalan sejak dulu, kini petani berada di jalan perkembangan modernisasi yang menjadi bukti nyata bahwa tanah Papua memiliki tanah yang subur jika diolah dengan baik. Sehingga dalam waktu tertentu bisa dipanen, akhirnya nanti aplikasi ke tanaman. Gitu. Biasanya rasionya seberapa banyak pupuk ini, seberapa banyak ini, seberapa banyak ini, akhirnya nanti bisa kita tetap Bapak. Nah, untuk limbah jagung satu bagian, kemudian tanahnya satu bagian, kemudian nanti airnya itu udah pencampurannya adalah 1 mililiter untuk 1 liter air. Nanti prosesnya nanti sebentar kita jelaskan bagaimana cara pembuatannya. Dan ini dicampur saja langsung Ya, ini bisa. Nanti kemudian limbah jagung di bagian bawah, kemudian aktivatornya disiram, lalu pupuk kandang di atasnya lagi, lalu pipis, lalu limbah jagung lagi. Jadi berlapis. Oh, berlapis ya. Ya. Berarti jagung, terus Pupuk kandang, ya, kandang, aktivatornya, lalu aktivatornya, benar. baru ini lagi, ya
aktivator itu lagi. Ini penting untuk menjaga kelembaban. Jadi harus sering dibalik 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari harus. Ya, kita balik. Oh, dibalik. Betul. Makanya kita perlu stop untuk nanti balik. Ini wadah yang kita mau pakai seperti ini. Nah, Berarti belum mudah ya Bapak spray, cuma Iya, yang sudah. tahu hasilnya saja. ya, ini mudah, dalam pembuatannya mudah. Dan sangat aplikatif untuk tanaman. Nah, Berarti ini digunakan kira-kira untuk tanaman apa saja untuk membantu pertumbuhan tanaman? bisa kita pakai di tanaman sayuran seperti tadi ada sayuran itu untuk sawi, atau untuk tanaman hoti bisa kita pakai untuk cabai, untuk pepaya, itu bisa kita langsung pakai untuk Berfungsi berarti dari tiga tanaman ini Bapak ya? betul. Sehingga bagian-bagian tanaman tidak ada yang terbuang. Ya, semua terguna Betul. terpakai. Ya. Oke. Hasil panennya kita ambil, lalu sisanya kita bisa bikin jadi kompos. Oh, benar. Melalui penerapan teknologi dan manajemen yang tepat, sektor pertanian dapat menjadi profesi yang menjanjikan dan membanggakan. Bertani bukan lagi pekerjaan tradisional semata, melainkan bagian dari industri modern yang terus berkembang. Ya, di sini berarti tempat untuk penjemuran Bapak. Ya, ini sebenarnya proses untuk kita menghasilkan benih padi yang baik. Menghasilkan benih padi Ya, yang baik. ini prosesnya setelah dipanen, kemudian untuk mendapatkan kadar air sampai 12%, kita harus melakukan penjemuran. Penjemuran dulu. Penjemuran itu biasa kita lakukan 3 sampai 4 hari dengan tentunya keadaan full panas. Panas, oh benar. Sehingga kalau 3-4 hari ya itu sudah bisa lah mendapatkan kadar air sampai 12%. Nah, Oke. gitu. Nah ini biasanya berarti mencari suhu matahari yang memang lagi tinggi. itu Betul-betul panas dari jam 9 itu kami sudah menjemur. menjemurnya Ya. gitu ya Bapak ya. Hingga di jam 3 atau jam 4 itu sudah mulai Simpan lagi. disimpan lagi. baik. Nah setelah ini berarti ini kan berarti masih ada banyak kotoran-kotoran. ya nih, ini Bapak? masih banyak gabah, masih banyak sekam-sekam padi yang terikut. Nah, setelah penjemuran ini proses selanjutnya kita pindah ke ini. Oh. Ya, Oke. baik, ini proses selanjutnya. Setelah kita tadi untuk pengeringan sampai dapat kadar air 12%. Nah, saya lupa memberitahu bahwa varietas yang kita sedang lakukan ini varietas Impago 13 Fortis. Impago 13 Fortis itu apa untuk padi-padi lahan kering. Oh, Impago. Biasa mereka bilang apa padi gogo itu. Padi gogo. Ya, padi gogo. Kalau di lahan irigasi itu Impari. Kebetulan ini Impago untuk lahan kering. Untuk Nah, lahan kering. kita lanjut proses selanjutnya dari kita menjemur, kita ada di proses untuk pembersihan. Pembersihan. Yang jelas masih ada gabah yang terikut, kemudian apa sekam padi yang ini proses selanjutnya dibersihkan di sini. Dibersihkan di Ah, sini. Baru Nah, ini dia screenhouse kami. Oh, screenhouse Bapak. Ya, Oke. mari. Nah, Screenhouse ini tempat apa sih Bapak? di sini tempat kami membenihkan tanaman komoditas hortikultura. Di sini ada cabai, ada tomat, ada sayur-sayuran. Ada Nah, sayur-sayuran itu juga ya. gitu ya. Oke. Jelas ini tempat kita memproduksi, kemudian seluruh prosesnya ada di sini. Untuk pemeliharaannya semua kita lakukan di sini sampai
sudah layak untuk didistribusi. Oh, sampai dengan sudah layak untuk didistribusi. Tapi Mari. untuk yang khusus untuk hortikultura. Ya, mari Oke. kita lihat ke dalam. Mari Bapak. Nah, ini benih tanaman tomat unggul. Yang tadi saya katakan bahwa di sini kita produksi, ya, di semua proses pemeliharaan kita lakukan di sini, lalu didistribusi dalam pengertian bahwa sudah siap untuk ditanam, lalu dikeluarkan. Oh, baru gitu. Kemudian ini ada cabai rawit unggul, lalu ini terong hibrida, kemudian ada pepaya merah delima. Ini pepaya merah delima. merah dulu Bapak. Oke, biasanya sampai tunggu sudah setinggi apa atau sebesar apa Dia baru kita distribusi? paling tidak umur sebulan itu sudah bisa kita pindahkan ke lahan. Oh, Ah. gitu. Kopi Arabica itu untuk dataran tinggi sekitar 600 meter dari permukaan laut. Dari permukaan laut, Oke. iya. Umumnya kita kalau di daerah Manokwari sini kita pengembangannya di daerah Pegunungan Arfak. Pegunungan Arfak. Jadi yang wilayah-wilayah yang melintas Pegunungan Arfak itu misalnya tentu Pegunungan Arfak sendiri, Kabupaten Pegunungan Arfak, kemudian wilayah Manokwari juga ada dataran tingginya, kemudian Manokwari Selatan. Nah, itu distribusi kopi itu ke arah sana. Gitu. Oke, distribusinya, tapi penanamannya dan juga Kita membenihkan kopi ini dari mulai kita mengambil benihnya itu memang tidak sembarang, karena itu harus mengacu pada peraturan Kementerian Pertanian. Kita harus mengambil benihnya itu dari blok-blok penghasil tinggi yang sudah di SK-kan Kementerian Pertanian. Jadi blok penghasil tinggi, kebetulan varietas kopi Arabica kan banyak. Kalau biasa di Sumatera itu ada Gayo, kemudian di Sulawesi itu ada kopi Toraja, itu Kartika 1, Kartika 2. Kalau di Papua itu varietas yang ada itu S795. Ini varietas S795. oh, S795. Perbenihannya itu menggunakan kaidah-kaidah sebagai kebun benih, itu setiap tahun. Jadi kami pun harus sesuai dengan peraturan mengambil benih yang kita kan mau memberikan ke petani, tentu memberikan yang terbaik untuk petani. Jadi benih yang kita ambil itu memang betul-betul benih unggul. Bapak sudah pernah coba atau dia lebih ke apa Iya, Bapak? kebetulan kopi ini kita sudah kembangkan sejak 2017. Jadi kebanggaan kami itu semua petani yang pernah mendapatkan kopi ini, kopi sudah berproduksi, mereka ke Manokwari bisa jual ke kedai-kedai. Ya, jadi bahkan kami juga sudah merasakan kopi Bapak itu. juga sebenarnya. Kopinya Waduh. enak sekali. Kopinya enak Bapak ya? Iya. Waduh, Siap. berarti ini juga menjadi salah satu tanaman yang memang menjadi cukup tingkat untuk pembenihannya cukup tinggi dan juga pendistribusiannya juga cukup tinggi untuk dari daerah NTB. Siap, bisa dikatakan demikian. Ya, karena tidak hanya di Provinsi Papua Barat, tapi kami juga mendistribusi sampai di Papua Barat Daya. Khususnya di Distrik Kebar. Distrik Ibu. Ah, Oke, baik. Siap Bapak. Siap. Kita mungkin lanjut lagi Bapak. Ya. Mari kita mengunjungi tempat penyiapan media tanam untuk di persemayan. Ya, ini ada tanah yang sudah dicampur, ya, pupuk ini. Lalu di sini kita pakai dua cara, satu menggunakan koker yang plastik Ya, ini, plastik ini. kemudian yang potre Oh, potre. yang menggunakan dengan alat ya, seperti ini. alat ini. Saya boleh. coba? Boleh silakan, silakan. Dengan dukungan alat dan mesin pertanian, proses olah lahan kini menjadi lebih efisien, cepat, dan produktif.
Setelah sampel kami terima dari klien, kemudian kami lakukan preparasi. Preparasi dilakukan dengan cara penimbangan sesuai dengan jenis analisis yang diinginkan. Setelah penimbangan dilakukan, kemudian dilakukan analisis, entah itu analisis lemak, protein, kadar air atau kadar abu. Untuk analisis protein, salah satu tahap yang dilakukan adalah normalisasi HCl. Itu dilakukan untuk mengukur jumlah protein yang ada di dalam sampel. Setelah itu kami juga punya bagian lain di lab ini, yaitu untuk pengolahan pasca panen. Ada proses mungkin pengeringan, yaitu dengan cara di oven ya. Di oven dikeringkan, kemudian setelah itu digiling. Kami punya alat penggilingan. Setelah itu baru diayak, lalu diteruskan ke proses selanjutnya, mungkin pengemasan, jadikan produk jadi seperti itu gitu. Ini akan menjadi langkah nyata menuju pertanian maju, mandiri, dan modern di Papua Barat. Baik, nah di BRMP ini juga ada yang namanya lahan untuk kebun jeruk ya? Ya. Oke, kebun jeruk di sini itu berapa luasnya Bapak? Luasannya itu 0,45 hektar. 0,45 Ya, 45 hektar. Oke. Dari luasan lahan yang ada, yang sudah kita manfaatkan, dari sekitar 20 hektar itu kita posisikan jeruk ini mendapatkan 0,45 hektar. Biasanya kalau untuk nanam di kebun jeruk ini yang jadi tantangan umumnya tuh apa? Air kah? Cuaca? Atau apa kira-kira Bapak? Tantangannya itu yang jelas kualitas tanah ini kan semakin menurun karena ya kita sudah tanam cukup lama. Ini sudah sekitar 8 tahunan kalau tidak salah kita punya kebun jeruk ini. Jadi jelas untuk unsur hara itu yang kadang semakin menurun. Jadi selain hama sementara ini ya masih bisa kita tangani ya bagaimana untuk mengendalikan hama, tetapi yang sangat sulit itu ya pupuk itu untuk mengembalikan kesuburan tanahnya. Oke. Betul. Nah, mungkin seperti tadi saya boleh cicipi kira-kira Bapak yang mana? Ini siam, ini jeruk pas di bawah pohon yang kita berteduh di siam Pontianak. Siam Pontianak. Ya, silakan. Berarti saya boleh untuk ambil yang Silakan. ini ya, Bapak Silakan, ya, silakan. boleh ya. Ya. Ini Cukup besar. juga bagus. Ini ya. Siap-siap. Boleh nggak tidak kalau misalnya Bapak mungkin sampaikan beberapa tips, trik, saran atau mungkin solusi yang bisa dipakai oleh para petani ketika mereka ingin membuat pertanian mereka, hasil tanam mereka itu bisa berbuah banyak dan mereka juga bisa tetap tidak ketinggalan dari teknik pertanian modern yang memang saat ini lagi kita gempar-gemparkan sekali. Itu biasanya gimana Bapak, boleh? Iya. Yang jelas peluang dan tantangan itu ada. Jadi petani berhadapkan dalam dua sisi yang sebenarnya berkaitan. Nah, peluang untuk mengembangkan pertanian mereka jelas ada karena itu arahnya untuk meningkatkan ekonomi. Ya, tantangannya tentu banyak. Ya, tentu hama penyakitnya, kemudian status kesuburan tanah.
tetapi proses pemeliharaannya itu yang berkala terus dilakukan. Yang jelas penyemprotan hama penyakit, pengontrolannya, kemudian kesuburan tanah itu perlu dipupuk. Untuk pupuk ini kan kalau kita bicara mengenai jeruk dalam 1 tahun itu biasa 3-4 kali kita berikan pupuk lengkap, NPK lengkap, kemudian biasa disembari diselingi oleh pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah, kimia, fisika, biologi tanah, sehingga produktivitas itu tetap terjaga. Betul. Baik, ya berarti tetap menghadapi yang namanya peluang dan tantangan itu dengan tidak mau ketinggalan metode-metode terbaru. Ya. Coba untuk Betul. belajar dan juga menciptakan varietas-varietas baru. Betul, menggunakan varietas terbaik. Terbaik. Menggunakan Ya. itu teknologi yang paling simpel. Teknologi yang paling Paling simpel. ya. Bapak, ya. Kalau varietasnya sudah bagus, sudah pasti dijamin itu. Untuk hasil panennya juga pasti memuaskan. Iya, kita hanya ada dalam bagaimana untuk memelihara tanaman. Memelihara tanaman Siap. saja. Baik. Oke. Wah, itu dia perjalanan kita untuk belajar di Mari Bertani tentang bagaimana proses untuk pengolahan dari lahan menuju ke hasil panen. Bagaimana caranya, mengenalnya, hingga sampai akhirnya kita tahu untuk teknik terbaik dan tidak ketinggalan dari seluruh metode-metode modernisasi pertanian itu sendiri. Dari BRMP di Papua Barat kita belajar banyak hal dan semoga ini juga bisa menjadi sumber edukasi bagi para petani di seluruh provinsi Papua Barat maupun di Papua Barat Daya. Nah, kita pamit dulu diri dulu Bapak, sekian dari kami. Terima kasih dan mari bertani dari lahan ke masa depan.